kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Yanti Kristina Simarmata dari HKBP Sidoarjo. Apa kabarnya Bapak Ibu saudara-saudara? Harapan saya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Bilangan pasal yang ke-6 ayat 24. Demikian dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin kita semua pasti ingin diberkati oleh Tuhan. Betul? Betul ya? Atau ada nggak di sini yang tidak ingin diberkati oleh Tuhan? Wah, enggak ada ya. Bahkan kita akan memohon dalam setiap doa permohonan kita ingin supaya Tuhan memberkati kita. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, percayakah engkau bahwa Tuhan memberkatimu? Kalau kita mau jujur, mulut kita meminta supaya Tuhan memberkati kita. Tapi kadangkala tak jarang kita meragukan bahwa Tuhan memberkati kita. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kita masih sering kali diliputi oleh ketakutan. Kita masih sering kali diliputi oleh kekhawatiran. Bapak Ibu saudara-saudara, ketakutan, kekhawatiran itu adalah salah satu bukti bahwa kita masih belum percaya akan kuasa Tuhan. Ya, itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut, percaya sajalah, maka engkau akan selamat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah membaca kisah Petrus yang berjalan di atas air. Pada saat itu Petrus berkata, "Guru, apakah engkau itu?" Lalu Tuhan Yesus berkata, "Iya Petrus, ini aku. Kalau engkau itu Guru, suruhlah aku berjalan di atas air ini." Lalu Tuhan Yesus berkata, "Berjalanlah." Maka Petrus pun berjalan di atas air. Tetapi mengapa tidak lama dia berjalan di atas air akhirnya dia jatuh? Tidak lain tidak bukan karena Petrus mulai ragu-ragu. Dia mulai diliputi ketakutan dan kekhawatiran. Akhirnya dia jatuh. Kenapa? Dia tidak percaya. Dia meragukan kuasa Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Petrus yang minta supaya dia bisa berjalan di atas air. Tapi akhirnya dia apa? Dia ragu. Nah, kadangkala pun kita seperti itu. Ketika persoalan menimpa hidup kita, ketika kita mengalami banyak tantangan, hambatan, seringkali itu membuat kita jadi meragukan kuasa Tuhan. Seringkali itu membuat kita bertanya-tanya, apakah Tuhan memberkati aku? Apakah Tuhan melindungi aku? Saudara-saudara, walaupun kita mengalami pergumulan yang hebat, tetapi percayalah, Tuhan pasti memberkati dan melindungi kita. Sebab itulah janjinya kepada kita. Nah, oleh karena itu kita harus percaya. Nah, bagaimana supaya kita percaya bahwa Tuhan memberkati dan melindungi kita? Kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Supaya kita jangan salah mengenal. Ada seorang pemain akrobat. Ya, dia bilang begini, "Penonton, apakah penonton percaya saya bisa berjalan di atas tali ini?" Wah, semua penonton menjawab, "Percaya," kata mereka. Kembali sang pemain akrobat mengeraskan suaranya dan berkata, "Percaya enggak, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya bisa berjalan di atas tali ini sembari menggendong seseorang?"
Wah, kembali penonton itu sembari bertepuk tangan berkata, percaya. Lalu sang pemain akrobat berkata, kalau begitu, siapakah di antara Bapak Ibu sekalian yang berkenan untuk saya gendong berjalan di atas tali ini? Tahu enggak Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana respon para penonton? Semuanya mulai mundur, ya. Mereka mulai mundur. Kenapa? Mereka ketakutan. Wah, nanti kalau jatuh kaki saya bisa patah. Nanti kalau jatuh saya bisa geger otak. Mereka mulai ketakutan. Mereka mulai khawatir. Tapi tiba-tiba ada seorang anak kecil yang maju ke depan dan berkata, saya bersedia Pak untuk Bapak gendong berjalan di atas tali itu. Semua penonton menarik anak kecil tersebut. Jangan mau, nanti kau akan jatuh. Tetapi anak itu tetap bersedia digendong. Tahu enggak kenapa anak kecil itu bersedia digendong oleh pemain akrobat tersebut? Karena pemain akrobat tersebut adalah ayahnya sendiri. Artinya apa Bapak Ibu saudara-saudara? Anak kecil itu percaya, dia mau digendong berjalan di atas tali karena dia yakin ayahnya pasti akan menjaga dan melindungi dia. Demikian juga dengan kita. Berkat itu akan sampai kepada kita kalau kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Perlindungan itu akan sampai kepada kita kalau kita percaya bahwa Tuhan melindungi kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, yakinlah sebagaimana janji Tuhan kepada kita pada hari ini, bahwa Dia akan memberkati kita, bahwa Dia akan melindungi kita. Oleh karena itu, mari teguhkan imanmu dan percayalah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada hari ini, yang mengingatkan kami akan janji-Mu Tuhan untuk memberkati dan melindungi kami. Jujur Tuhan, kadangkala kami meragukan kuasa-Mu, kami meragukan perlindungan-Mu ketika persoalan menghimpit hidup kami, ketika kami mengalami pergumulan hebat, ketika apa yang terjadi dalam hidup kami tidak sesuai dengan keinginan kami. Kami tergoda untuk meragukan kuasa-Mu Tuhan. Kami tergoda untuk bertanya, apakah benar Engkau memberkati dan melindungi kami? Ampuni kami Tuhan. Biarlah firman hari ini mengingatkan kami kembali, agar kami jangan pernah meragukan kuasa-Mu Tuhan, agar kami tetap percaya kepada-Mu. Sebab kami yakin dan percaya berkat itu akan sampai kepada kami ketika kami percaya bahwa Engkau memberkati kami. Perlindungan itu akan sampai kepada kami ketika kami percaya bahwa Engkau akan melindungi kami. Untuk itu Bapa yang baik, biarlah firman-Mu hari ini boleh meneguhkan iman percaya kami untuk selalu percaya dan mempercayakan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami mau berdoa untuk setiap aktivitas yang kami lakukan. Berkati kami Tuhan, kuasai kami, pimpin kami, agar setiap kegiatan yang kami lakukan dapat kami laksanakan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan, apabila ada yang sedang sakit, kiranya Engkau yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang berduka, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hidup kami hanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menguasai hati, mulut dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.